Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Ayuhmun dengan NIM D1A1211091 dari kelas Agribisnis C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politik. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai dengan 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo hominin lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Kedua, pengalihan kedaulatan inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kondisi saat itu bahwa penguasa di bumi adalah pilihan Tuhan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya atau zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau biasa disebut dengan kerajaan mutlak, dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi, mendorong munculnya raja-raja tiran seperti Raja Louis. Lahirnya konstitusi sebagai salah satu untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dan mencakup hak dasar warga negara. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusialisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya itu harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis dihukum dengan guillotine. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Materi muatan konstitusi. J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Atau Sewemantri tahun 1987. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.
Kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J. Ketiga, prosedur mengeluh Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab sekian pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada pasal 37 ayat 5. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.